Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Santri Pondok Pesantren Ya Bunaya. Nah, kali ini saya sedang bersama narasumber yang bernama Alfia Nur Roshidah ya, biasa dipanggil Alfi. Nah, Alfi ini merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Ya Bunaya yang paling muda. Nah, kenapa saya sebut yang paling muda? Karena Alfi ini masih berusia 11 tahun dan kini tengah duduk di bangku kelas 6 SD ya. Di usia yang sangat muda, usia yang masih bisa dibilang anak-anak ya, 11 tahun. Itu Alfi sudah berani mondok gitu, sudah berkeinginan untuk mondok. Nah, saya tuh penasaran gitu, apa sih alasan Alfi sehingga Alfi tuh mau mondok di usia yang sangat dini ini? Bisa ceritakan kepada kami? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini alasan saya untuk apa ya? Untuk mulai untuk ilmu di pondok pesantren Ya Bunaya dari usia yang dini, yang kecil, yang masih bisa dibilang masih anak-anak. Jadi karena apa ya, kemarin juga pas tahun kemarin di rumah selama di rumah aja itu kan liburan, sekolah juga kayak online terus daring gitu. Nah terus akhirnya kayak ilmu pengetahuan tentang agama tuh jadi berkurang gitu di apa ya, kadang jadi apa sih, lebih fokus ke yang lain juga gitu kan, Main gadget gitu ya. ya. Terus apa, kadang kayak tentang apa sih, post apa kayak orang-orang yang ngepost tentang mungkin kebaikan atau sholawat gitu, karena kayak aku lebih ke apa sih, lebih ke postingan yang lain juga gitu. Terus kadang nggak terlalu fokus belajar jadinya, jadi kayak gadget gitu itu. Terus apa ya, kayak kadang tuh juga kayak aku disuruh mungkin sholat, kadang juga masih kayak apa, nanti gitulah ya, Males gitu. kira aduh gimana gitu. Terus apa, kalau di rumah harus kayak ngaji, megang Al-Quran, kayak apa, nggak sering juga gitu, hampir kayak apa sih, nggak peduli atau apa ya, lebih baik aku baca apa gitu ya di medsos, atau enggak kayak Al-Quran cuma jadi pajangan aja gitu kan. Terus kayak apa, aku tuh juga jadi makin lupa untuk mendekatkan diri sama Allah. Terus kayak teman-temanku juga apa ya, nilai-nilainya, atau mungkin mereka juga kayak jadi kayak lebih paham gitu tentang agama. Nggak tahu kenapa kayak aku bisa kok apa malah lupa gitu sama kewajibanku mungkin, atau sama tentang apa sih hal-hal yang penting gitu. Jadi apa, pernah gitu satu saat ibuku bilang, tapi emang orang tua kayak udah sering negur, tapi jadi nanti gimana ke depannya, SMP atau mungkin gimana ini biar kamu jadi nggak lupa sholat, nggak lupa ini sama semua kewajibanmu. Terus kamu kan jadi sudah makin besar, sudah makin ini, harusnya makin mandiri, makin rajin, makin apa ya, harusnya bisa membuat ayah sama ibu bangga gitu lah. Apa kayak aku juga mikir gitu dari situ. Terus kadang aku kan masih main-main gitu ya di rumah, atau enggak mungkin aku apa sih, nggak ngehargain orang tua aku gitu. Apa, jadi kayak aku sama ibuku pengen gitu, aku tuh jadi mulai apa, mikir tentang apa sih, tentang agama, tentang perempuan tuh harus gimana sebenarnya, harus ini tuh sebenarnya nggak boleh tinggalin gini. Terus kayak apa sih, langsung kayak ibuku tuh bilang juga, coba apa, kasihan toh
ayah sama ibu udah sekolahin kamu juga di sekolah yang Islam yang bukan dari kecil gitu, tapi malah kamu fokusnya ke yang lain juga, terus nggak serius sama pelajaranmu atau tentang agamamu. Jadi kamu sebenarnya harus mikir tentang gimana nanti di akhirat ya, bekalnya udah cukup atau belum. Terus masa kamu nggak mau ketemu ayah sama ibu di surga sama-sama, kan bisa aja nanti surganya beda kan. Terus kayak kamu juga kalau misalkan kamu bisa ngejaga hafalanmu, ngejaga akhlakmu, semuanya, siapa tahu nanti kamu malah yang bawa ayahmu ke surga gitu. Jadinya aku kayak mikir juga tentang teguran dari ayahku sama ibuku gitu, saran gimana caranya. Terus kayak aku kan ada om juga yang memang gak tahu dari awal tuh gimana ceritanya, terus kayak akhirnya pengen mondok di sini. Terus dia tuh kalau pulang ke rumah kayak bilang, ini di pondok nih hafalan hadis loh gini-gini. Terus sekarang tuh kayak sholat malam juga, terus sekarang itu jadi lebih sering ngaji gini. Terus aku juga kayak kadang di pondok kayaknya enak gitu, terus kayak sesuai dengan harapan orang tua aku, maunya aku tuh gimana gitu. Terus di pondok juga kayak sama-sama terus sama teman-teman yang lain, terus kayak ya jadi lebih ngerubah diriku jadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah aku juga mulai mikir gitu ya, gimana ya caranya juga biar bisa jadi lebih baik gitu, jadi gak lupa sama kewajiban gitu. Terus akhirnya ya sebenarnya nggak usah cari yang jauh-jauh juga lah, ya udahlah, kebetulan juga dekat kan dari rumah pondoknya gitu. Jadi ya satu sama sekolah juga, jadi sekalian bisa gitu, jadi lebih gampang. Satu yayasan gitu ya. Terus akhirnya bulan Januari tahun ini tuh ya udah fix dah mondok aja gitu, gak apa-apa, mulai pelan-pelan gitu. Terus awalnya kan ya ibu sama ayah juga nggak tega kan pasti, apalagi kan aku satu-satunya di rumah. Terus kayak kalau misalnya nggak ada omku atau nggak ada siapa di rumah, ya udah berdua aja, tuh nggak mungkin nggak ada ayahku ya ibuku sendiri, nggak ada ibuku ya ayahku sendiri. Apalagi anak tunggal kan. Iya. Terus jadi pasti pas awal-awal mondok juga masih kepikiran, tapi sebenarnya pas awal-awal masuk pondok juga itu kayak ya udah ayo Alfi bisa gitu, demi ayah sama ibu, demi nanti di akhirat gimana. Ya udah aku mulai pelan-pelan gitu, tuh niat mondoknya tuh kayak full sekali gitu, pengen sekali gitu ngerasain mondok. Alhamdulillah aku juga jadi agak termudahkan itu urusanku, karena alhamdulillah masih ada om yang bisa bantu-bantu gitu. Udah akhirnya ya aku mulai coba pelan-pelan. Aku siap-siap, udah berusaha untuk udah niat mau pondok gitu. Nah terus akhirnya pas udah masuk pondok ya aku juga sebenarnya udah mikir, jadi nanti aku di sana nyuci baju sendiri, tidurnya juga nggak sama orang tua, atau mungkin sekarang harus lebih cepat, atau pokoknya jadi makin padat aktivitasku, tapi yang penting yang bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu aja lah. Nah terus kayak di sini tuh mau dari amalan-amalan yang ringan atau enggak pokoknya di pondok gitulah ya, jadi lebih ke aku tuh nggak sering lo gini di rumah, aku tuh jarang lo gini, aku tuh kayak padahal kayak baru di pondok gitu ngerasain kayak gini, padahal sebenarnya di rumah tuh bisa, di rumah tuh banyak yang kayak gitulah. Terus kayak di pondok tuh jadi lebih jadi lebih senang juga sih, gara-gara karena kan ya banyak temennya, jadi terus
pada sharing-sharing juga tentang pengalaman sama mbak-mbak yang udah duluan di pondok gini-gini. Terus apa ya, ya kita makannya harus bareng, terus sholat berjamaah gitu, tadarusan, pokoknya semuanya bareng lah gitu. Jadi kebersamaannya gitu kan, Kebersamaannya dapat, seru dapat gitu. jadi apa, menuntut ilmu tuh di pondok jadi kayak lebih seru gitu daripada apa ya Di rumah. di rumah kayak oh ya ada harus gini gini gini. Tapi kalau di pondok kan kadang oh ya ayo kita sama-sama ya ke masjid gini gini, ayo kita gini gini gini, kayak bareng terus gitu. Terus kan apa, jadi di pondok tuh jadi sebenarnya bisa tahu semuanya gitu loh. Jadi makin apa sih, kerja keras. Terus sekarang kalau ya kerja sama-sama pokoknya, terus berjuang sama-sama, hafalan, terus yang lain. Pokoknya mondok itu bukan karena dipaksa atau apa sebenarnya, tapi emang aku pengen gitu, apa kayak lebih meningkatkan imanku gitu. Pengen ya jadi anak soleha seperti impiannya ayah dan ibu gitu. Berarti emang dorongan dari diri sendiri ya, emang sudah ada dorongan dari sendiri untuk mondok gitu, tanpa ada paksaan dari siapapun gitu, begitu. Oke. Nah, Alfi tadi menyebut di sini enak karena bisa menghafal hadis gitu. Nah, Alfi pasti juga sudah hafal hadis dong, jelasnya pasti sudah hafal hadis ya. Nah, Alfi hafal hadisnya udah banyak pasti ya. Alhamdulillah udah banyak. Nah, Alfi coba dong tunjukkan ke teman-teman di rumah satu hadis yang Alfi hafal, serta kalau bisa jelaskan maksud dari hadis tersebut. Satu hadis saja. Coba. Jadi salah satu hadisnya itu sebenarnya hadis yang paling pertama sekali aku tuh pelajarin sebenarnya sama mbak-mbak semuanya gitu, jadi sama. Jadi hadisnya tuh bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah itu sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah itu ke bumi, ke dunia ini itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kan diutus sama Allah sebenarnya punya tujuan yang utama, yang besar, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya biar jadi orang yang mulia seperti beliau sendiri gitu kan. Jadi karena Allah juga punya cinta pasti yang besar sekali buat hambanya. Rasulullah pasti juga punya cinta besar buat umatnya, pengen umatnya jadi apa ya, jadi pribadi yang lebih baik, jadi orang-orang yang taat juga kan. Jadi apa ya, dari hadis itu juga aku belajar gitu, oh iya Rasulullah tuh udah berjuang sama ini kayak capek-capek untuk berusaha menyempurnakan akhlak umatnya yang ibarat mulia gitu, menjadi orang yang dermawan gitulah. Terus kayak aku hafalan hadis juga kan pasti bukan hanya dihafalkan, pasti diamalkan juga kan pastinya, dan itu pun harus gitu ya, harus ya diamalkan. Emang salah satu tujuan Alfi menghafal hadis juga kan emang untuk diamalkan dalam kehidupan Alfi sehari-hari gitu, agar bisa lebih terarah ke arah yang lebih baik ya. Nah, Alfi, selain hadis tentang akhlak, apakah ada hadis lain yang menurut Alfi menarik gitu untuk disampaikan ke teman-teman yang di rumah? Jadi ada hadis yang bunyinya tuh gini, Bismillahirrahmanirrahim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirajulin wa huwa ya'idhuhu ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika
wa faraghuka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Jadi apa Rasulullah tuh bilang kalau misalkan kalian umat-umatku untuk kalian semua pokoknya gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi yang pertama tuh gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi masa muda kita kan sebenarnya nggak boleh disia-siain. Terus kan pemuda tuh kayak penerus bangsa, terus harus hidup itu cuma sekali. Iya gitu. Jangan sia-siakan ya. Jadi kita harus lebih ada terdorong dari diri kita sendiri juga gitu, jadi pemuda yang bermanfaat gitu sebelum nanti datang pas masa-masa kita udah mulai beranjak dewasa, beranjak jadi orang tua gitu. Karena kan sayang banget gitu, kayak nanti pas kita udah tua kita kayak menyesal gitu kan, pasti kenapa sih pas muda nggak kayak ngeliat anak muda zaman sekarang, kenapa sih kayak nggak kayak sekarang gitu, kenapa nggak dari dulu gitu kayak gini, kan kasihan jadinya. Jadi kita harus gunakan sebaik-baik mungkin gitu kan. Terus yang kedua tuh tentang gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jadi ketika kita sehat, anggota tubuh kita ketika masih bisa berucap yang baik, melakukan yang baik, pokoknya ya kita lakukan perbuatan yang baik. Kita lakukan amal kebaikan yang memang ringan tapi berat gitu nanti di timbangan gitu di akhirat. Jadi meskipun kayak kita cuma zikir terus mengucap nama Allah gitu-gitu, atau enggak hafalan tentang hadis-hadis gitu, tapi yang penting sebelum nanti jadinya Allah sendiri yang menghapuskan dosa kita dengan cara kita dikasih sakit kan gitu. Jadi kita harus coba untuk inisiatif juga sendiri, kita harus nambah gitu amal kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat juga nanti. Nah terus yang ketiga tuh gunakan masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa miskin. Iya, miskin. Jadi masa kaya sebelum masa kefakiran, sebelum nanti kita jadi orang yang fakir, yang miskin gitu kan. Jadi kita harus gunakan harta kita tuh kan sebaik-baik mungkin, jangan dibuat untuk berfoya-foya atau disia-siakan di dunia ini, karena kan di dunia ini kan nggak nyata. Jadi kayak semuanya tuh kita bisa terhasut dengan apapun gitu kan. Jadi pas kita nanti mungkin udah kayak nggak punya harta, udah diambil semua sama Allah, kan apapun itu akan kembali ke Allah kan. Kayak kita juga akan kembali ke Allah. Nanti malah kita nyesel sendiri, kayak kisahnya Korun, siapa itu kerabatnya Nabi Musa. Iya. Kan yang hartanya dihisap sama dianya juga, sama Korunnya juga. Kan kasihan. Terus emang Rasulullah tuh bilang jangan sia-siakan harta. Karena itu ya memang harus digunakan sebaik-baik mungkin di dunia ini gitu. Terus yang keempat tuh gunakan masa waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Jadi saat kita punya waktu luang, kita tuh nggak boleh buang-buang masa-masa itu karena kan ya kayak orang bilang waktu terus berjalan, hidup terus berjalan gitu kan. Tidak ada pengulangan waktu lagi. Nggak bisa diulang. Iya. Jadi kita harus gunakan sebaik-baik mungkin, kita beramal, kita mendekatkan diri kepada Allah di masa luang kita itu kan. Sebelum nanti kita sibuk sama ya mungkin dunianya kita, bukan malah ke akhirat, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah. Dan terakhir, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Jadi sungguhnya kan kita sebagai manusia harusnya bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Hidup kan ya gitu cuma sekali. Terus kayak pasti harapan orang-orang banyak itu tentang kita. Juga masing-masing dari kita kan punya kelebihan gitu. Harusnya bisa memanfaatkan hidup ini yang cuma sementara itu dengan baik gitu. Nggak boleh disia-siain buat maksiat terus itu kan. Karena meskipun kita kan manusia, tempat salah dan dosa gitu kan, tapi ya Allah udah sebaik-baik mungkin menciptakan kita gitu, dan memberikan kita kelebihan akal juga. Jadi kita harus bisa
apa inisiatif introspeksi diri gitu kan. Iya, introspeksi diri. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim maksudnya. Oke guys, berarti inti dari hadis tersebut itu gunakanlah masa muda kita, gunakanlah kesempatan yang kita miliki sekarang ya, sebelum nantinya kita akan menyesal. Terlebih lagi kita yang masih muda, kita yang masih muda ini kita gunakan dengan hal-hal yang positif gitu. Kita kerjakan dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kelak kita akan menyesal dengan apa yang kita perbuat sekarang. Kenapa dulu saya tidak begini, kenapa saya tidak begitu gitu ya. Nah, jadi sebelum kalian menyesal, sebelum kita semua menyesal, mari kita sama-sama mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan. Kita manfaatkan masa-masa sekarang sebelum kelak nantinya kita akan menyesal di akhir. Oke, Alfi, terima kasih ya sudah mau menjadi narasumber kali ini. Alfi, apakah ada yang pengen Alfi sampaikan ke teman-teman di rumah, khususnya teman-teman yang masih seusia Alfi gitu? Ya, kalau lagi senang, lagi dikasih nikmat yang banyak gitu sama Allah, setelah habis dikasih ujian yang besar gitu, jangan lupa ya kalau misalkan itu tuh nikmat Allah kasih, tapi habis itu tuh Allah bakal ngambil lagi gitu. Maksudnya kayak mungkin pas kita dikasih ujian lagi, ya akan dibalas lagi berlipat-lipat ganda gitu, berlipat-lipat kali. Terus kita nggak boleh nggak boleh kita juga harus meneladani sifat Rasul, terus nabi-nabi, terus sering-sering sholawat untuk Nabi, berusaha untuk nggak lalai terhadap kewajiban sendiri kita. Jadi kita sama-sama berusaha jadi lebih baik, kita memperbaiki diri sama-sama selagi kita masih hidup, masih Allah kayak masih kasih kesempatan kan. Kita berarti kalau masih hidup sampai sekarang ini, Allah masih kayak kita tuh kayak masih banyak dosa. Kita harus bisa bersihkan diri kita juga dari dosa kita itu. Terus jangan lupa untuk terus ya beramal kebaikan. Terus jangan ngecewain orang tua. Terus jangan bikin khawatir gara-gara kita ngelakuin ini. Kan harusnya kita bisa jadi anak yang berbakti gitu. Terus jangan lupa untuk sering-sering nonton, mampir ke channelnya Bunaya ya. Oke, terima kasih Alfi, terima kasih banyak karena sudah mau men-sharing ya pengalaman sendiri. Berarti intinya kita teman-teman di rumah jangan takut mondok ya, karena mondok itu tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan. Nih buktinya Alfi ngasih kelas 6 SD sudah berani mondok ya. Oke, Alfi terima kasih banyak. Teman-teman di rumah juga terima kasih banyak sudah mau mengeluangkan waktunya untuk menonton kami ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.